kita tadi kepanasan, kemudian kita diberi hujan. Nah, ini bukan sebuah hal yang membuat kita bersedih ya, karena dengan adanya hujan mudah-mudahan acara kita juga semakin lancar, proyek kita juga semakin lancar, dan juga kesehatan kita juga terus bertahan, sehingga kita bisa terus melakukan support untuk keluarga kita. Nah, teman-teman tadi tahu bahwa saat kita melakukan kegiatan begitu banyak satpam polisi yang datang ke acara kita ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa mereka tidak rela kalau kita berkumpul ya. Yang kedua, tapi apakah larangan ini akan membuat kita diam, terbelenggu, lesu, dan membuat kita tambah stres? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sejak masa COVID-19 ini, apa yang paling terjadi dan dirasakan oleh teman-teman migran? Yang pertama adalah tingkat stres yang meningkat, yang bertambah. Yang pertama itu stres karena bertambahnya beban pekerjaan kita, stres karena kurangnya waktu kita untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, dan juga terbatasnya gerak kita karena kita tidak boleh libur, tidak boleh berkumpul, dan lain sebagainya. Bahkan untuk cuti pulang pun harus kita tahan. Nah, apakah kita, tadi saya bilang apakah kita akan diam dan membuat kita semakin stres? Nah, yang paling penting buat teman-teman ketahui bahwa yang harus kita sampaikan kepada diri kita dan juga teman-teman kita adalah kita harus sehat. Kita harus sehat agar kita tetap bisa mendukung keluarga kita. Karena dampak corona tidak hanya dirasakan oleh buruh migran, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kehidupan terancam. Banyak anggota keluarga kita yang kehilangan pekerjaan dan mereka butuh support kita. Teman-teman perlu diketahui juga bahwa sejak COVID-19 ini ada 9.000 orang buruh migran yang sudah pulang ke Indonesia. Sedangkan jumlah buruh migran Indonesia di Hong Kong jumlahnya 170.000. Sejak COVID ini sudah 9.000 yang pulang, baik dia pulang karena di interminate atau pulang karena cuti atau pulang karena dia sudah karena hal lain. Ya, 9.000 orang. Dan kemungkinan jumlah ini akan bertambah. Kenapa? Karena ancaman COVID tidak hanya menghilangkan kesejahteraan kita, tapi juga akan menghilangkan mata pencaharian kita. Yang paling terdampak nanti adalah PRT migran. Mengapa? Karena banyak majikan-majikan di Hongkong yang juga bekerja di sektor jasa, di mana perusahaan-perusahaan mereka juga mengalami keberangkutan, tutup, dan mereka juga mengalami pemecatan, dan itu berdampak pada buruh migran itu sendiri. Mengapa itu? Kita menyarankan ke teman-teman semuanya, mari terus menjaga diri kita. Pastikan kita tahu apa hak kita selama di luar negeri. Jangan sampai karena COVID, pekerjaan kita bertambah, dan hak kita dilanggar. Apa saja kita dilanggar? Kita misalkan kita tidak boleh libur, tapi nggak diganti uang, ya, gaji kita dipotong, dan kemudian sedikit-sedikit kita diancam di interminate. Itu sudah menambah beban kita. Padahal teman-teman punya hak untuk meyakinkan bagaimana agar kita tetap bekerja dengan senang dan penuh semangat, dan tentu majikan juga senang. Mengapa itu? Bagi teman-teman adalah terus belajar, baik secara online ataupun bergabung dengan organisasi. Nah, tadi kami di sini sebagai aliansi migran Indonesia di Hongkong yang sudah hampir berapa tahun berjuang untuk memperjuangkan nasib buruh migran, 14 tahun. Berapa orang buruh migran yang sudah sadar masuk organisasi? Selama 14 tahun, apakah nasib kita sudah berubah? Ya. Nah, siapa yang bisa meyakinkan nasib kita membaik? Itu adalah diri kita sendiri. Siapa yang meyakinkan kita terlindungi adalah diri kita sendiri. Dengan cara adalah kita belajar dan terus memperkuat diri kita melalui organisasi. Sekali lagi, saya atas nama IMU dan sekaligus JBMI mengucapkan milad selamat anniversary ulang tahun buat kami. Mudah-mudahan jangan lelah, terus mengorganisir, merekrut, menambah anggotanya, mendidik anggotanya, memperjuangkan hak buruh migran muslim di Hongkong untuk terus bisa melaksanakan hak dia sebagai seorang muslim, ya, sholat, puasa, dan lain sebagainya, yang dimana sampai hari ini nggak banyak majikan yang tahu.
Tapi berkat teman-teman bergabung membangun aliansi, hari ini teman-teman melihat siapa yang membantu kita menjelaskan kepada satpam dan polisi tadi adalah teman kita yang orang Hongkong ini. Dia membantu menjelaskan. Dialah yang non-muslim tapi dia membantu dengan sukarela dengan kita. Karena dia tahu tidak mudah untuk melakukan kegiatan karena kita hanya orang minoritas. Minoritas itu orang yang dari kelompok terkecil, ya, yang dianggap kecil. Mengapa itu? Satu-satunya cara untuk memperjuangkan ini kita harus membentuk diri kita agar menjadi besar dan terlihat. Jadi cara-cara teman tadi dengan mengadakan sholawatan, jaranan dan lain sebagainya itu membuat orang jadi tahu kalau buruh migran tidak hanya sekedar di dapur saja, tapi juga berkreasi dan juga berusaha membela haknya. Nah, sekali lagi, apa yang akan kita lakukan ke depan? Yang pertama, teman-teman harus sudah menyiapkan diri apa yang akan terjadi. Hari ini kita sibuk karena majikan anak-anak di rumah. Tapi setelah COVID ini kita tidak akan pernah berhenti untuk istirahat sejenak saja. Karena pasti kita akan menghadapi masalah-masalah lain yang itu kita tidak tahu apa. Krisis ekonomi, kenaikan harga barang, pemecatan, dan kita berharap agar gaji kita tidak dipotong. Itu saja yang kita harapkan. Namun sekali lagi, suara kita tidak hanya bisa kita diamkan begitu saja. Kita harus menyampaikan dengan berbagai cara. Mengapa itu teman-teman yang nggak libur, tolong jangan hanya diam saja. Buat tulisan, buat puisi, buat cerita yang itu bisa didengarkan oleh semua orang. Yang libur, tolong datang ke sini bergabung organisasi, membantu apapun. Nah, mengapa itu pada tanggal 17 Mei nanti kita mengajak seluruh anggota GAMI dan juga JBMI untuk terus saling peduli, saling memperkuat solidaritas untuk melawan coronavirus dan juga membela hak kita. Tanggal 17 nanti kita akan mengadakan buka bersama dan membagi zakat dan membagi hadiah kecil dari JBMI untuk seluruh anggota JBMI dan buruh migran. Ini adalah hasil kerja keras kita dalam membangun solidaritas sehingga banyak pendukung buruh migran yang terus membagikan apa yang mereka miliki untuk kita. Kita berhasil membagikan berapa ribu masker untuk teman-teman. Ya, dan minggu depan tanggal 17 kita akan mengajak teman-teman kalau yang punya mukena baju baru, mukena baru silakan dikumpulkan, nanti akan kita bagikan ke teman-teman yang itu belum memiliki mukena atau tidak bisa membeli mukena atau yang nggak bisa beli baju baru karena mereka diputus kontrak kerjanya oleh majikan. Dan buat teman-teman yang punya rezeki sedikit nanti juga bisa membawa makanan karena nanti tanggal 17 akan kita bagikan kepada semuanya. Kita tidak hanya mengundang orang muslim saja, kita mengundang semua siapapun yang mau mendukung buruh migran untuk bersama-sama, ayo kita berjuang bersama. Sudah saatnya kita tidak beda-bedakan siapa kamu, dari mana kamu, tapi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk meyakinkan kita tidak terpuruk di tengah kita melawan coronavirus yang saat ini sedang terjadi dan kita tidak tahu kapan berhenti. Sekali lagi, selamat anniversary buat kami dan juga semangat buat semua panitia yang hari ini yang sangat sigap, baik sekali dalam meyakinkan mengecoh keamanan, polisi dan lain sebagainya. Dan saya berharap acara ini nanti bisa ditiru oleh organisasi lain agar tidak berhenti untuk terus mengadakan sebuah kegiatan untuk menghibur teman-teman yang ada di Hongkong. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sring yang telah memberikan pidatonya. Untuk